Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 681. Ajaib. Dia tampaknya sombong dan percaya diri, kemudian dia mengisyaratkan temannya untuk melepaskan penyumbat telinga Qin Lang. Qin Lang, kamu telah salah melihatku. Apakah kamu mengira bahwa aku adalah orang yang berjalan melalui pintu belakang? Hehe, jika kamu tidak yakin, aku bisa menunjukkan resep obatku padamu dan memberimu sedikit petunjuk. Yan Ni menatap Qin Lang dengan provokatif. Tidak perlu, Qin Lang berkata. Kondisi dari pria tua itu adalah seluruh anggota tubuhnya sakit dan tidak bisa diregangkan. Bahkan jauh lebih sulit lagi untuk berdiri dan berjalan jika dia mengertakkan giginya dan berjalan lebih dari 5 menit, itu bagaikan patah tulang, apalagi kedua kakinya sangat takut. Dingin. Dia tidak hanya harus mengenakan celana tebal di musim dingin, bahkan juga harus mengenakan 2 celana di musim panas. Hasil diagnosis dari Dr. Yan adalah nyeri di seluruh anggota tubuhnya, yang membuatnya kedinginan, lemah, mengantuk, pucat dan sakit perut. Resep obatmu hanyalah jamu sini yang berisi 15 gram aconitum, 6 gram jahe kering dan 6 gram akar licorice. Nada bicara Qin Lang acuh tak acuh, tetapi itu sangat mengejutkan Yan Ni, yang membuat senyumannya kaku dan tangannya yang memegang resep obat menjadi tidak bergerak. Seorang peserta mengambil resep obat Yan Ni dan melihatnya. Aconitum, jahe kering, akar licorice. Wah, benar semua. Bagaimana mungkin ini? Wanita berkacamata dan lainnya menatap Qin Lang dengan kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Qin Lang tidak hanya mendiagnosis kondisi pasien tanpa memeriksa denyut nadi, tetapi juga memberitahu hasil diagnosis dan rencana perawatan Yan Ni secara akurat. Ini sungguh ajaib sekali. Jika bukan karena pasien ini yang dibawa masuk secara acak, mungkin saja mereka semua akan berpikir bahwa itu adalah rahasia gelapnya lagi. Yan Ni menjadi berkeringat deras. Dia sepenuhnya tidak menyangka bahwa Qin Lang benar-benar terampil. Resep obat yang ditulisnya dengan cermat telah menjadi selembar kertas bekas. Benar, anak muda, gejalaku seperti itu. Setelah mendengar kata-kata Qin Lang, pria itu berteriak dengan gembira. Aku sudah pergi ke banyak rumah sakit dan gejalaku tidak dapat disembuhkan, tetapi sedikit lebih efektif ketika minum obat herbal. Hanya saja ketika obatku dihentikan, gejalaku kembali kambuh lagi. Aku sudah hampir seperti pot obat. Dokter, tolonglah aku, periksalah aku dengan baik-baik. Qin Lang yang begitu ajaib, membuatnya sangat menantikannya. Kamu seharusnya sudah sering minum jamu sini sebelumnya, tetapi pada akhirnya itu sangat menyakitkan, apalagi kamu juga pernah mencoba untuk mengoles bubuk di Eda. Qin Lang bertanya lagi, benar atau tidak? Pria itu menjadi tercengang, bahkan Qin Lang juga bisa melihat dirinya sendiri yang menggunakan bubuk di Eda. Benar-benar dokter jenius ketika melihat penampilan pria itu yang 9. Demikian, semua orang menjadi linglung, karena apa yang dikatakan oleh Qin Lang semua benar. Sebenarnya, resep obat yang kamu ambil ini tidak mengobati penyakitmu. Persendianmu dingin dan tubuhmu kekurangan nutrisi, ditambahkan dengan kekebalan orang tua menurun, sehingga resep obat ini hanya bisa mengobati gejalamu, bukan akar masalahnya. Setelah obatmu dihentikan, gejalamu akan kambuh kembali dengan memburuk segera. Aku akan memberimu akupuntur dan pijat, kemudian aku akan meresepkan sebuah resep obat. Kamu bisa meminumnya 3 mangkuk setiap harinya selama 1 bulan. Qin Lang mengeluarkan jarum perak. Tentu saja, kamu harus ingat untuk menjaga tubuhmu tetap hangat mulai sekarang. Setelah itu, Qin Lang menusuk jarum perak dengan cepat dan kemudian menulis resep obatnya. Tak lama kemudian, Qin Lang menarik jarum perak dan memijat kedua kaki pria itu. Segera, pria itu menyentuh kedua kakinya dan merasa sangat gembira. Dokter jenius. Dokter jenius, kakiku sudah menjadi panas. Sekarang. Qin Lang tersenyum.
Kamu sudah tidak perlu duduk di atas kursi lagi, kamu sudah bisa berjalan dengan normal sekarang. Bagus sekali, bagus sekali. Pria itu berdiri dengan gembira dan membuang kursi rodanya. Sendiku juga sudah tidak sakit lagi, apalagi gerakanku juga jauh lebih mudah. Dia berputar beberapa kali tanpa rasa sakit di wajahnya, yang menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengandalkan kursi roda untuk berjalan lagi ke depannya. Semua orang juga tercengang, Qin Lang ini juga sungguh ajaib bukan? Dia malah bisa menyembuhkan penyakit parah dari pria itu dalam waktu belasan menit. Wajah Yan Ni yang cantik menjadi pucat. Lalu dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin? Rahasia gelap Qin Lang berjalan ke depan Yan Ni dan menyeringai, apakah pantas bagiku untuk melakukan tindakan rahasia gelap padamu, minta maaf kepada Tuan Lang, lalu keluar dari kompetisi ini, atau tidak aku akan menuntutmu atas kejahatan pencemaran nama baik. Kamu, Yan Ni merasa malu dan marah, lalu dia menatap Qin Lang dengan getir. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Tiba-tiba, banyak peserta di tempat berteriak dan meminta Yan Ni untuk minta maaf kepada Tuan Lang dan Qin Lang. Tidak, bagaimana mungkin dia meminta maaf kepada pecundang yang mengejar dirinya sendiri. Rasa panik melintas di mata Yan Ni, apalagi dia tidak salah, apa yang dia katakan pasti benar. Di dunia ini, tidak mungkin ada orang yang begitu hebat. Qin Lang pasti berjalan melalui pintu belakang. Pria itu juga pastinya ikut terlibat dalam rahasia gelapnya. Yan Ni terus mencari alasan untuk dirinya sendiri, lalu dia berteriak dan melarikan diri dari aula seperti orang gila. Sobat kecil, terima kasih atas perawatanmu. Hari ini aku hanya lewat saja dan telah dipilih masuk oleh kalian. Akibatnya, aku tidak menyangka bahwa kamu dapat menyembuhkanku sekaligus. Mulai sekarang, kamu adalah teman keluarga Weiku. Jika kamu ada masalah apapun ke depannya, hubungilah aku. Saat ini, pria itu berjalan ke sisi Qin Lang dan menyerahkan kartu nama emasnya kepada Qin Lang. Ketika Qin Lang melihatnya, firma hukum Wei Fatian. Qin Lang merasa sedikit terkejut. Ini adalah firma hukum nomor 1 di dunia pengacara Yanjing. Dia pernah mendengarnya dari Zhong Jiushen sebelumnya. Ketika Qin Lang memenuhi syarat untuk memasuki kompetisi tingkat provinsi, Yang Zhangguo dan lainnya sedang minum teh di ruang VIP arena berkuda Yanjing. Sambil minum teh, Yang Zhangguo memegang selembar kertas dan memeriksanya. Di sebelahnya adalah Yu Qing yang tampaknya lembut dan dingin. Dia memegang cangkir teh di tangannya dan diam-diam menikmatinya. Ini adalah resep obat tulisan tangan, yang menunjukkan keterampilan penulis yang luar biasa. Apakah ini adalah resep obat rahasia obat awan dewa? Yang Zhangguo melihat tulisan itu dengan iri dan iri, lalu dia menatap Yu Qing, apakah kertas ini asli? Tuan Muda Yang, ini sudah pasti adalah resep obat rahasia obat awan dewa. Yu Qing berkata dengan yakin, tetapi juga tidak ada ekspresi di wajahnya. Resep ini ditempatkan di laci meja ruangan kantor presiden di pusat Litbang, apalagi juga terpasang 3 buah kunci. Di atasnya juga tertulis judul resep obat, obat awan dewa. Aku mendapatkannya setelah menyalakan api, sudah pasti itu asli. Api itu sudah cukup besar sekali. Yang Zhangguo tersenyum tipis, hanya saja tidak membakar Lu Meichen sampai mati, sungguh sayang sekali. Yang Zhangguo langsung membakar. Gedung kantor Lu Meichen dan Yu Qing memiliki kesempatan untuk mendapatkan resep obat rahasia awan dewa. Tuan Muda Yang, kita hanya ingin mendapatkan uang. Untuk apa membuat hal ini menjadi heboh? Lagi pula, bukannya kamu yang mengirim kakakku ini? Mengapa kamu membiarkannya dilalap api dengan sia-sia begitu? Itu adalah nyawa manusia. Aku akan menjelaskannya lagi bahwa aku tidak memiliki dendam secara pribadi dengan Lu Meichen. Tujuanku hanyalah mendapatkan uang, hanya sesederhana itu saja. Oleh karena itu, Tuan Muda Yang, aku berkata dengan sungguh-sungguh bahwa aku berharap kamu bisa menjamin keamanan Lu Meichen. Sambil berkata demikian, tatapan Yu Qing yang tertuju pada Yang Zhangguo menjadi lebih tajam.
Meskipun aku hanyalah bidak catur kecil, tetapi jika aku tidak melakukannya lagi, rencanamu akan menjadi sia-sia, sehingga aku berharap agar kamu bisa menuruti pendapatku. Aku juga tidak menginginkannya. Yang Zhangguo tampaknya tak berdaya, situasi pada saat itu hanya bisa seperti itu, tetapi kamu tenang saja, nyawa Lu Meichen. Tidak ada nilainya bagiku, dia hanyalah jatuh sial pada hari itu dan aku tidak memiliki niat yang disengaja itu. Tidak akan lagi terjadi ke depannya, kamu. Tenang saja. Yang Zhangguo bertanya lagi, apakah Lu Meichen dan lainnya sudah tahu bahwa kamu yang mengambil resep obat rahasia? Pastinya tidak tahu. Yu Qing menggelengkan kepalanya. Pusat litbang sudah terbakar habis dan ruangan kantor Presiden Lu juga hancur. Menurutnya, resep obat rahasia itu pasti sudah terbakar. Tuan muda yang tenang saja, dia tidak akan curiga bahwa resep obat rahasia itu dicuri. Dia juga tidak akan mencurigaiku. Suara Yu Qing acuh tak acuh, lalu dia menyesap teh dengan nikmat. Aku juga telah menangani segalanya. Bagus sekali, kamu yang memiliki latar belakang sekretaris, mempertimbangkannya secara akurat. Yang Zhangguo mengacungkan jempolnya pada Yu Qing. Terima kasih, Tuan Muda Yang. Yu Qing berkata dengan santai, kalau begitu, kamu sudah harus membayar sisanya dan kita juga sudah tidak ada hubungan lagi ke depannya. Bab 682. Mengatur. Yu Qing, rencanaku masih belum selesai, tolong bantu aku lagi. Aku pasti akan menepati janjiku. Yang Zhangguo mengalihkan pandangannya dan berkata demikian sambil memohon. Ekspresi di wajah Yu Qing menjadi dingin. Tuan Muda Yang, kamu sudah mengatakan bahwa aku memberimu resep obat rahasia dan kamu membayarku uang, apalagi yang ingin kamu lakukan? Kemampuanku hanya bisa membantumu sampai di sini saja. Apakah kamu ingin mengingkari kata-katamu? Oh, bukan. Aku yang Zhangguo tidak kekurangan uang. Yu Qing, kamu jangan salah paham. Begini saja, aku akan membayarmu 300 juta yuan dari 500 juta yuan dan menambahkan uang 100 juta yuan lagi untukmu. Sehingga total yang kubayarkan untukmu adalah 800 juta yuan. Ini adalah angka yang sangat besar bagimu. Bagaimana menurutmu? Ketulusanku sangat penuh bukan? Yu Qing, pikirkanlah dengan baik. Baik. Di manakah kamu bisa mendapatkan banyak uang sekaligus? Yang Zhangguo mengertakkan giginya dan merasa sangat yakin, sudut mulutnya menjadi terangkat. Resep obat rahasia ini hanyalah sebuah permulaan, aku masih ingin melihat apakah Qinlang dan lainnya memproduksi obat ini atau tidak. Kamu carilah personel yang relevan untuk membuktikannya padaku. Jika obat ini palsu ataupun ada masalah lainnya, hal ini sulit untuk dikatakan lagi. Inilah alasanku menunda pembayaranmu sebesar 200 juta yuan dan menambahkan uang 100 juta yuan untukmu. Apa yang dikatakan oleh Yang Zhangguo juga bukan tidak masuk akal. Yu Qing berpikir sejenak dan jejak keinginan melintas di wajahnya. Kemudian dia berkata, oke, kalau begitu aku akan percaya padamu kali ini. Jika kamu mentransfer uang 300 juta yuan ke rekeningku dalam waktu 1 jam, aku akan lanjut untuk melayanimu. Setelah itu, Yu Qing dan Yang Zhangguo berjabat tangan dengan cepat. Ketika Yu Qing keluar, dia mengeluarkan tisu basah dan menyekat tangannya di saat orang-orang tidak memperhatikannya, lalu membuangnya ke dalam tong sampah dan pergi. Setelah Yu Qing pergi, Yang Zhangguo melambaikan tangannya dan ada seseorang yang berjalan masuk ke dalam dari luar. Tuan muda, panggil Ruan Fu ke sini. Sekitar 15 menit kemudian, Ruan Fu berjalan masuk dari luar, lalu dia membungkuk dan berkata, Tuan muda, apakah Anda mencariku? Ruan Fu adalah pengurus rumah tangga keluarga yang selama 20 tahun. Dia sangat setia pada keluarga Yang, sehingga Yang Zhangguo menyerahkan misi yang penting ini untuk Ruan Fu. Carilah seorang dokter profesional untuk meracik obat sesuai resep ini. Ingat, harus merahasiakannya. Lihatlah apakah bisa membuat obat awan dewa atau tidak. Sampel harus diproduksi dalam waktu yang paling tercepat. Jika kualitasnya memang jauh lebih bagus daripada obat yang
kamu segera mendaftarkan hak patennya, agar bisa memutuskan kesempatan Qinlang yang ingin memproduksinya. Seluruh proses harus dijaga ketat dan awasilah proses litbang dari Departemen Profesional. Setelah aku berhasil untuk mendapatkan hak paten, jika Qinlang memproduksi obat awan dewa, kita dapat mendahuluinya dan menuntutnya sampai bangkrut. Semua yang pernah dilakukan oleh Qinlang padaku, aku harus mengambilnya kembali. 2 kali lipat. Dimengerti, Tuan Muda. Ruan Fu berkata sambil tersenyum. Setelah memenangkan gugatan ini, kita memanaskan dampak sosial yang disebabkan oleh gugatan ini. Kemudian kita mulai mempromosikan obat awan dewa dan segera membuka jalur penjualan di seluruh Tiongkok. Tuan Muda tenang saja, Raja Obat di Tiongkok masih milik keluarga yang kita. Sambil berkata demikian, Ruan Fu memotret selembar kertas dan menyimpannya, lalu membakar resep obat rahasia itu sampai habis. Setelah buktinya dihancurkan, Qinlang sudah tidak bisa mendapatkan pegangan apapun lagi. Ruan Fu adalah orang yang sangat teliti, sehingga Yang Zhangguo merasa sangat tenang. Setelah aku menguasai obat ajaib ini, aku pasti akan membiarkan Qinlang keluar dari Yanjing dan membiarkan dia yang pernah mempermalukanku, membayar pengorbanan yang sangat besar. Aku ingin menghancurkannya dan merusak reputasinya. Ekspresi di wajah Yang Zhangguo menjadi muram, jelas bahwa dia telah memikirkan adegan Qinlang yang mematahkan lengannya. Dengan celana yang terbuka pada hari itu Ruan Fu melangkah maju dan ekspresi di wajahnya juga berubah menjadi serius. Tuan Muda Yang, tenang saja, siapapun yang berhutang pada kita, kita harus membiarkannya membayarnya 2 kali lipat. Oh iya, apa yang sedang dilakukan oleh Qinlang sekarang? Yang Zhangguo menantikan prospek masa depannya dan suasana hatinya yang tertekan sudah mereda belakangan ini. Kemudian dia bertanya demikian. Apakah dia sedang menemani Lu Meichen di rumah sakit? Qinlang tidak ada di rumah sakit, Tuan Muda. Ruan Fu selalu bertanggung jawab atas pemantauan Qinlang selama beberapa hari ini. Hari ini dia telah ikut berpartisipasi dalam kejuaraan Bianke. Kabar yang paling terbaru adalah dia telah lolos dari kompetisi. Yang Zhangguo merasa sedikit terkejut, kejuaraan Bianke. Bagaimana bisa dia pergi ke sana? Karena Qinlang adalah seorang dokter yang berganti profesinya di tengah jalan, sehingga dia ikut berpartisipasi dalam kejuaraan Bianke demi meningkatkan dirinya sendiri. Setelah diakui oleh dunia medis pengobatan Tiongkok, statusnya juga akan meningkat secara signifikan. Meningkatkan dirinya sendiri. Yang Zhangguo memeluk kedua lengannya dan berkata sambil menghela nafas, sungguh ribet sekali, orang itu selalu ingin mendapatkan posisi apapun, tampaknya dia sudah bertekad untuk membangun fondasinya di Yanjing. Hehe, Tuan Muda, Qinlang memang hebat, tetapi sayangnya bahwa dia sangat naif. Dia memiliki terlalu banyak musuh dan juga akan berakhir baik itu cepat ataupun lambat. Senyuman Ruan Fu sedikit suram, Lia, setelah melihat dunia Yanjing yang penuh warna, bagaimana bisa dia merasa nyaman untuk menjadi orang kampung? Yang Zhangguo juga menunjukkan kesan jijik di wajahnya. Ruan Fu menjawabnya, apa yang dikatakan oleh Tuan Muda benar, kalangan kelas atas ini mengandalkan latar belakang keluarga dan koneksi yang luas, tidak peduli seberapa hebatnya Qinlang, kemampuannya juga sangat terbatas, tidak mudah baginya untuk masuk ke dalam kalangan. Banyak orang kaya yang telah berjuang mati-matian, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa masuk ke dalam kalangan kelas atas. Takutnya Qinlang masih tidak mengerti dengan hal ini. Jangankan keluarga Xiang, dia baru saja membunuh Yuzuka tadi malam. Meskipun ada orang di pihak kepolisian yang melindunginya, tetapi keluarga Xiang dan rumah sakit terlarang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Situasi Qinlang sangat bahaya sekarang, tetapi dia masih tidak tahu dan masih sedang bermimpi untuk menjadi seorang dokter yang terkenal sepanjang masa. Tuan Muda, Yuzuka Luye sudah tiba di Yanjing sekarang. Dia ditemani oleh seorang putra dan putrinya, Yuzuka Anke dan Yuzuka Sawako. Yang Zhangguo terkejut, Qinlang telah membunuh Yuzuka. Benar, Tuan Muda,
Dia telah membunuhnya di rumah sakit tadi malam dan akhirnya melarikan diri keluar untuk sementara waktu, tetapi beberapa orang Tokyo itu sudah memastikan bahwa Qin Lang yang melakukannya. Ketika Ruan Fu mengatakan ini, dia merendahkan suaranya, "Tuan muda, apa yang perlu kita lakukan saat ini?" "Hehe, tentu saja kita tidak bisa tinggal diam." Yang Zhangguo menyeringai, tidak peduli apakah Qin Lang yang membunuhnya atau tidak, masalah ini tidak boleh melibatkan Lu Meichen. Lu Meichen tidak ada hubungannya dengan masalah ini, tetapi jika rumah sakit terlarang memanfaatkan Lu Meichen untuk mengancam Qin Lang, maka itu akan buruk. Ruan Fu tertawa, lalu dia mengangguk dan berkata, "Baik, Tuan muda, aku akan memperingatkan mereka." Ketika Yang Zhangguo berpikir untuk mencari masalah, Qin Lang datang lagi ke rumah sakit Kang Jie di mana Lu Meichen berada. Dia merasa sedikit gelisah tentang arus bawah yang melonjak di belakangnya. Memang benar bahwa setelah berjalan ke lantai tempat Lu Meichen berada, hidung Qin Lang mengendus dan sepertinya telah mencium sejenis aroma yang sangat berbeda dari rumah sakit, tetapi aromanya sangat halus dan kebanyakan orang tidak bisa menciumnya. Itu adalah aroma dupa yang keluar dari pembakar dupa, seolah-olah sedang mengikuti Qin Lang setiap saat, seolah-olah Qin Lang telah dibuntuti olehnya. Tidak ada perubahan ekspresi di wajah Qin Lang, hanya saja Qin Lang mengirim sebuah pesan dengan tenang dan kemudian mengetuk. Kamar bangsal Lu Meichen. Bab 683. Aroma wewangian. Setelah pintu kamar dibuka, ada beberapa orang yang berdiri di kedua sisi. Mereka adalah karyawan dari grup Meichen, lalu mereka membungkuk kepada Qin Lang. Qin Lang mengangguk dan berjalan ke sisi ranjang Lu Meichen. Kondisi Lu Meichen sudah membaik dan rasa sakitnya tampaknya juga tidak terlalu parah lagi. Ketika Qin Lang berjalan, Lu Meichen sedang melakukan latihan kebugaran. Meskipun Lu Meichen mengenakan pakaian pasien, tetapi sosok tubuhnya masih terlihat sangat menawan. Wajahnya yang cantik putih dan lembut, dengan sedikit rona merah dan memancarkan pesona awet muda. "Masih ada luka di pergelangan kakimu. Untuk apa kamu berolahraga? Apakah kamu ingin membiarkan kakimu lumpuh selamanya?" Suara Qin Lang terdengar acuh tak acuh. Lu Meichen berhenti untuk bergerak, kedua tangannya mengikat rambutnya yang panjang, yang menunjukkan wajah cantiknya yang menawan. "Aku merasa tidak nyaman untuk berbaring, sehingga aku berolahraga santai di sini. Makan dulu buburnya." Qin Lang meletakkan bubur di tangannya di atas meja. "Kamu juga harus makan walaupun tidak enak." Lu Meichen tersenyum gembira, "Aduh, Ketua Qin, terima kasih, terima kasih. Mengapa kamu membuatkan sup untukku? Aku merasa sangat tersanjung dan sangat senang." Sambil berkata demikian, Lu Meichen menyeka tangannya dengan tisu basah, lalu dia mencium aroma bubur itu. "Bubur apa yang kamu masak? Wangi sekali, pasti enak. Lagi pula, meskipun tidak enak, itu adalah obat. Aku juga akan memakannya sampai habis." Tanpa mengernyit, "Apa yang kamu katakan itu sudah benar. Ini adalah bubur untuk suplemen darah." Dokter selalu bersikap baik hati. Qin Lang mengambil kursi, lalu dia duduk dan berkata, "Millet, gula merah dan tambah sedikit goji berry dan obat herbal khusus yang kubuat. Makanlah, ada manfaatnya untuk lukamu." "Hah? Obat herbal?" Mata Lu Meichen membelalak dan ekspresinya terlihat sedikit berlebihan. "Lia, apakah kamu mengira bahwa kamu sedang jatuh cinta? Dan aku akan membuat bubur yang enak untukmu, bukan? Hubungan kita adalah rekan kerja sama, tidak ada hubungannya dengan hubungan pribadi. Apakah kamu mengerti?" Kata Qin Lang dengan acuh tak acuh. Mulut Lu Meichen mengerucut, "Tanganku juga terluka." "Oke. Aku masih belum bisa memegang mangkuk sekarang." Qin Lang menjadi terkejut. "Apa? Bukannya kamu masih berolahraga tadinya? Mengapa kamu tidak bisa memegang mangkuk?" Wajah Lu Meichen memerah dan hampir saja ingin bergumam. "Makan sendiri," kata Qin Lang sambil mendorong mangkuk dan sumpit ke depan. Sambil memelototi Lu Meichen, Lu Meichen bergumam dan hanya bisa mengambil mangkuk dan sumpit dengan patuh. Lalu dia meniup sendok beberapa kali dan memasukkan bubur itu ke dalam mulutnya.
Lu Meichen terlihat sangat bahagia, wajahnya yang cantik menjadi merah. Sambil minum sup yang dibuat oleh pria yang dia kagumi, postur tubuhnya terlihat tajam. Dia awalnya mengira bahwa itu akan terasa sangat pahit dan kelat, tetapi setelah meminumnya, matanya menjadi berbinar dan gerakan di sendoknya mulai dipercepat. Setelah beberapa tegukan, dia merasa sedikit enggan. Lalu dia perlahan minum dan seluruh tubuhnya seolah akan meleleh. Qin Lang melihat penampilan Lu Meichen yang mabuk dan merasa sedikit tidak sabar. Kamu jangan hanya minum saja, bagaimana dengan kondisi kakaknya Yu Qing sekarang? Aduh, Qin Lang, juga tidak masalah jika kamu menjadi koki. Lidah Lu Meichen menjadi gesit. Jangan berlebihan lagi, cepat katakan. Tanya Qin Lang. Bahayanya sudah terlewatkan, tetapi dia masih belum bangun. Lu Meichen lanjut berkata, kondisinya jauh lebih parah. Dokter mengatakan bahwa dia seharusnya akan bangun pada esok harinya. Adapun tentang apakah memiliki gejala yang tersisa atau tidak, sulit untuk mengatakannya untuk sementara waktu ini. Dokter menemukan ada kabut yang beracun di paru-parunya. Kamu telah menyelamatkannya. Setelah dia bangun, aku akan memintanya untuk berterima kasih padamu. Tidak perlu, aku bukan ingin menyelamatkannya, melainkan aku sedang menyelamatkan perusahaan. Kita masih belum mendapatkan keuntungan dan sudah membuat orang mati, ini buruk bagi kita. Qin Lang tidak begitu memedulikannya, tatapan Lu Meichen menjadi lembut, lalu dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan Qin Lang. Qin Lang, mari kita berpacaran, aku sangat mencintaimu, berilah aku kesempatan sekali. Saat ini, hati Qin Lang muncul emosi yang tak terkatakan dan terkesan sedikit rumit. Tetapi dia tiba-tiba tertawa dalam waktu sekejap. Lu Meichen, jangan katakan apapun lagi, tidak ada kemungkinan di antara kita untuk selamanya. Awalnya, aku merasa kasihan padamu, tetapi sekarang aku memikirkan demi keuntungan. Kita hanya bisa menjalani hubungan kita di antara kedua itu. Jika tidak, aku tidak akan berhubungan apapun lagi denganmu. Apa yang selalu kamu pikirkan di dalam benakmu? Sudah waktunya untuk mencuci otakmu. Setelah obat awan dewa keluar, jika kamu masih memiliki pemikiran itu, maka aku akan mempertimbangkan untuk mengajak pacarku ikut bergabung. Kata Qin Lang dengan sungguh-sungguh. Dengan cara ini, aku dapat menghindari terlalu banyak masalah. Qin Lang menyambut tatapan Lu Meichen dengan tenang, apakah kamu masih tidak mengerti? Mata Lu Meichen menjadi jernih. Lalu dia tersenyum, tidak apa-apa, aku juga sudah terbiasa denganmu. Kakak Qin, kakak ipar pasti terlihat sangat cantik, tidak tahu wanita cantik manakah yang pantas untukmu. Lu Meichen sangat menantikannya, tetapi dia juga merasa sedih, wanita yang seperti dirinya sendiri adalah orang yang paling tercantik bukan? Tetapi itu masih kalah dari kekasihnya Qin Lang. Qin Lang merasa sedikit terkejut dengan sikap wanita itu, lalu dia berkata, kalian jumpa saja lain kali. Oke, aku akan menuruti kata-katamu. Kata Lu Meichen. Sebenarnya, Lu Meichen merasa bahwa Qin Lang telah menyelamatkan nyawanya sekarang, apalagi yang tidak bisa dia lepaskan dan terima. Oh iya, kakak Qin, aku meletakkan resep obat rahasia obat awan dewa di ruangan kantor presiden di pusat litbang sana. Aku tidak mengambilnya keluar dengan tepat waktu. Lu Meichen makan bubur dan menghembuskan nafas dengan nyaman. Hanya saja resep itu sudah menjadi tumpukan abu sekarang. Aku telah memotretnya dan menyimpannya di dalam ponselku. Kemudian, Qin Lang mengirimkan selembar foto kepada Lu Meichen. Resep obat rahasia berbasis kertas bukanlah masalahnya. Yang paling penting adalah harus mengembangkannya segera. Tenang saja. Hari ini aku sudah meminta Yu Qing untuk mencari tempat baru. Lu Meichen berkata, setidaknya sekitar 1 minggu kemudian, kita dapat bekerja secara normal. Aku jamin bahwa sampel pertama kita pasti akan selesai diproduksi dalam waktu 20 hari. Sambil berkata demikian, pintu sudah terbuka, lalu ada seorang dokter wanita yang muncul di depan semua orang. Karyawan dari grup Meichen menghentikannya. Siapakah kamu? Qin Lang sedikit mengernyit,
Kemudian dia mencium aroma wewangian yang istimewa ini lagi. Aku adalah dokter, anggota keluarga pasien. Persilakan Anda segera mencari dokter yang merawatnya. Dia perlu memberi saran tentang kondisi Nona Lu. Qin Lang berdiri dan berkata, "Oke, aku akan pergi." Kali ini, Lu Meichen mengalami kecelakaan dan tidak ada seorang pun dari keluarganya yang datang. Tampaknya ini sedikit tertekan, mungkin saja karena pesannya masih belum tersampaikan. Qin Lang berkata, "Di manakah dokternya?" Qin Lang mengikuti dokter wanita itu keluar dari kamar, lalu dia mengikuti dokter wanita itu untuk berjalan beberapa meter. Pada akhirnya, dokter wanita itu memberitahunya tentang lokasi dokter yang merawat Lu Meichen. Dokter itu berada di ujung koridor sana, namanya adalah Zhou Hongyu. Pergilah ke sana segera, dia sedang menunggumu. Jika kamu masih belum menemukannya, tanyalah pada pasien lainnya. Oke, Qin Lang mengikuti petunjuk dari dokter wanita itu, lalu dia berjalan dan segera menghilang di koridor. Ketika dokter wanita itu melihat bayangan Qin Lang yang sudah menghilang, dia segera berbalik dan kembali ke kamar bangsal Lu Meichen. Setelah pintu dibuka, dia langsung dihentikan oleh karyawan grup Meichen. "Dokter, apakah ada masalah dengan Anda lagi di sini?" Dokter wanita itu tidak berbicara, melainkan dia mengangkat tangan kanannya dan bubuk di tangannya dihembus ke wajah kedua karyawan grup Meichen. Suah suah suah. Bab 684. Aroma wewangian mengkhianatimu. Bubuk itu meledak dalam waktu sekejap, lalu menyebar di mulut dan hidung kedua karyawan grup Meichen. Kedua orang itu hanya merasa pusing di kepala dan jatuh ke tanah. Dokter wanita itu berhasil, lalu dia masuk ke dalam kamar bangsal dan menutup pintu. Ekspresi di wajah Lu Meichen yang cantik merosot. "Siapa kamu?" Lu Meichen terlihat sangat tenang. "Siapa yang mengirimmu ke sini?" Dokter wanita itu menutup pintu kamar bangsal, lalu dia menyeringai pada Lu Meichen. "Nona Lu, tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya memperlakukanmu sebagai bidak caturku, itu saja." Ada cahaya dingin di matanya. "Awalnya, kita tidak memiliki dendam apapun, tetapi sudah tidak ada cara lagi. Siapa yang menyuruh kekasihmu untuk membunuh adikku?" Nafas Lu Meichen menjadi stagnan. "Qin Lang membunuh adikmu?" "Benar, aku adalah Yuzuka Sawako, kakaknya Yuzuka Azaki." "Hah? Apakah kamu adalah kakaknya Yuzuka Azaki?" Lu Meichen tentu saja tahu tentang dendam di antara Yuzuka Azaki dan Qin Lang, apalagi dia juga tahu tentang kabar Yuzuka yang sudah mati. Dokter wanita itu tersenyum acuh tak acuh. "Yuzuka Azaki adalah adikku. Dia sudah mati sekarang dan wajar saja jika aku membalas dendam untuknya. Jika kamu ingin membunuh Qin Lang, bukannya kamu sudah bertemu dengannya tadi? Mengapa kamu menghindarinya dan mencariku? Aku rasa bahwa keluarga Yuzuka kalian adalah orang yang suka mengertak yang lemah." Mata Lu Meichen menunjukkan kesan yang menghina. "Aku tahu bahwa kalian tidak bisa mengalahkan Qin Lang dan ingin memanfaatkanku untuk mengancam Qin Lang. Sungguh tidak tahu malu sekali. Hehe, kami tidak membicarakan tentang moralitas, terutama tentang moralitas di Tiongkok kalian. Selama bisa membunuh Qin Lang, tidak masalah untuk dimarahi ataupun dihina olehmu." Dokter wanita itu terlihat sangat cantik. Dia mendekati Lu Meichen dan berkata, "Kamu hanya cukup tahu bahwa aku tidak akan membunuhmu. Kamu bagaikan pedangku dan aku akan menggunakanmu untuk membunuh Qin Lang. Pada awalnya, kamu adalah pelaku langsung yang menyebabkan kematian adikku. Kami pasti tidak akan melepaskanmu pergi begitu saja." Tuan muda yang mengatakan bahwa kamu dan Qin Lang seperti lem sekarang, tentu saja aku tidak akan pernah melepaskanmu pergi begitu saja. Yuzuka Sawako berkata sambil menggetarkan tangannya, lalu sebuah jarum perak muncul di tangannya dan ekspresi di wajahnya yang cantik menjadi dingin. "Lu Meichen, kamu jangan melawan, atau tidak aku akan terus membiarkanmu hidup menderita. Jika kebetulan tanganku hilang kendali, maka matamu akan buta." Setelah itu, Yuzuka hendak ingin menusuk jantung Qin Lang dengan jarum perak,
kemudian dia bersiap untuk mengandalkan Lu Meichen untuk menghadapi Qin Lang yang akan kembali. Siu. Saat ini, sebuah pedang keluar dari bawah ranjang dan menusuk ke arah perut Yuzuka Sawako. Yuzuka Sawako menjadi kewalahan, lalu dia menjerit dan buru-buru mundur ke belakang. Dia tidak menyangka bahwa ada orang lain di bawah ranjang Lu Meichen, apalagi orang itu adalah pendekar pedang yang sangat hebat. Dia awalnya berpikir bahwa triknya sendiri sudah berhasil, tetapi tak terduga bahwa Qin Lang sudah melakukan persiapan lebih awal. Ini adalah kecerobohannya sendiri yang paling besar. Ketika mundur ke belakang dengan cepat, satu tangan Yuzuka Sawako masih meraih Lu Meichen. Tanpa adanya Lu Meichen sebagai sandera, keselamatannya juga merupakan sebuah masalah yang sangat besar. Namun, dia menjadi gagal lagi. Tepat ketika dia meraih Lu Meichen, cahaya pedang itu melintas dan kali ini langsung menusuk jantungnya. Ekspresi di wajah Yuzuka Sawako yang cantik menjadi berubah drastis. Saat ini, dia hanya bisa mundur dengan sekuat tenaga dan langsung berlari keluar pintu, tetapi ketika dia baru saja berhenti, cahaya pedang bergegas menuju ke depannya. Tidak ada ekspresi di wajah Xiao Feng. Dia sama sekali tidak meninggalkan ruang untuknya. Ini terlalu cepat, benar-benar terlalu cepat. Yuzuka Sawako sama sekali tidak menduganya dan juga tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Yuzuka Sawako merasa ngeri di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa masih ada seorang master di sisi Lu Meichen selain Qin Lang. Sebelum sempat memikirkan hal lainnya, Yuzuka Sawako mengayunkan pedang samurainya dengan ringan, lalu dia mengangkatnya ke atas kepalanya dan membantingnya. Dia sudah hampir menghabiskan seluruh tenaganya. Hidup dan mati berada di sekitarnya. Dia tidak berani untuk bersikap lalai, kering. Pedang dan pedang saling bersentuhan satu sama lain, kemudian cahaya pedang itu menghilang seketika dan masuk ke dalam tangan kanan Yuzuka Sawako. Hanya melihat bahwa cahaya pedang itu masih belum padam, lalu Yuzuka Sawako menjerit dan satu lengannya langsung terbang keluar. Darah memercik keluar, lalu Yuzuka Sawako mengayunkan tangan kirinya dengan cepat dan melemparkan bubuk yang harum. Xiao Feng berpindah dan menghindari bubuk beracun itu yang menyebar di seluruh kamar. Yuzuka Sawako memanfaatkan kesempatan ini, lalu dia langsung membuka pintu kamar dan melarikan diri keluar. Begitu pintu terbuka, Yuzuka Sawako benar-benar merasa putus asa, karena ada sebuah tangan yang kebetulan meraih dadanya. Dia sama sekali tidak bisa melawan tangan itu. Bang! Yuzuka Sawako masuk lagi ke dalam kamar, kemudian dia langsung menabrak tembok dan jatuh ke tanah. Ketika dia sedang berjuang untuk berdiri, Qin Lang telah berdiri di depannya. Yuzuka Sawako masih ingin berjuang untuk bertarung. Lalu kakinya yang ramping menyapu Qin Lang seperti cambuk panjang. Tiba-tiba, ada sebuah pedang kecil yang muncul dari ujung sepatu Yuzuka Sawako. Cahaya pedang itu seperti kilau yang meluncur di atas stocking sutra, yang mengguncangkan hati semua orang. Lu Meichen tanpa sadar berseru, "Qin Lang, hati-hati!" Buk! Qin Lang tidak mundur ataupun menghindarnya. Dia mengulurkan tangannya. Lalu dia meraih pergelangan kaki wanita itu dan memutarnya dengan kejam. Yuzuka Sawako mendengus dan seluruh tubuhnya menjadi berputar. Kemudian dia ditendang oleh Qin Lang sampai jatuh ke tanah. Tanpa menunggunya mengertakkan giginya untuk bangkit, beberapa jarum perak telah menusuk tubuhnya. Lengannya yang sudah patah sudah tidak berdarah lagi, tetapi seluruh tubuhnya sudah tidak bisa bergerak lagi. Di depannya, Qin Lang memegang secangkir air hangat. Lalu dia menatapnya sambil tersenyum, "Nona Yuzuka. Cih, apakah keluarga Yuzuka kalian sudah tidak ada orang lagi? Perlukah kamu secara pribadi melakukan hal-hal yang seperti balas dendam?" Qin Lang mengulurkan tangannya untuk melepaskan masker Yuzuka Sawako, kemudian memperlihatkan wajah cantiknya yang centil, yang sedikit lebih mirip dengan Yuzuka Azaki. "Bagaimana bisa kamu tahu bahwa aku akan menyerang Lu Meichen?" Yuzuka Sawako mengertakkan giginya dan menatap Qin Lang dengan enggan. "Aku hanyalah berniat untuk memanfaatkan Lu Meichen sebagai alat tawar-menawar." Dia benar-benar tidak tahu bahwa dirinya sendiri juga bisa terjebak ke dalam perangkapnya.
dengan adanya pedang ini di perutnya, Yuzuka Sawako merasa sangat sakit. Ketika mendengar keengganan dari Yuzuka Sawako, Qinlang menatapnya sambil tersenyum. Tentu saja aku tidak tahu bahwa kamu ingin memanfaatkan Mei Chen sebagai alat tawar-menawar. Tetapi aku sudah sering diculik oleh banyak orang, sehingga ketika aku memanggil Xiao Feng kemari, kebetulan kamu sudah muncul. Xiao Feng, apakah kamu sudah membaik? Tanya Qinlang dengan kesan perhatian di matanya. Sudah, teratai salju Tianshan itu benar-benar efektif. Xiao Feng menggerakkan lengannya dan tersenyum manis. Xiao Feng kembali pulih dengan sangat cepat. Gerakannya menjadi gesit dan berani seperti sebelumnya. Qinlang juga tahu bahwa luka Xiao Feng di Balai Huichun pada dasarnya sudah sembuh dan tidak ada masalah yang serius. Tetapi sejak kapan dia bersembunyi di bawah ranjang? Yuzuka Sawako mengatakannya dengan susah payah. Mungkinkah dia selalu berbaring di bawah ranjang hari ini? Jika bukan karena gadis muda di depannya yang muncul secara tak terduga. Yuzuka Sawako mengira bahwa dirinya sendiri tidak akan jatuh ke dalam perangkap Qinlang dengan mudah. Dia setidaknya juga bisa melarikan diri setelah melewati pertarungan yang sengit. Sebenarnya, metodenya masih belum sepenuhnya ditampilkan, bahkan juga masih belum 50% untuk ditampilkan. Aroma wewangian. Kamu telah mengkhianati dirimu sendiri dengan aroma wewangian ini, sedangkan indera penciumanku adalah yang terbaik. Jika aku tidak salah menebaknya, seharusnya ini adalah aroma bunga sakura yang khas untuk rumah sakit terlarang kalian. Qinlang pernah mencium aroma ini saat Ying Jingling menyerang dirinya sendiri sebelumnya, sehingga dia langsung merasa bahwa ada yang tidak beres. Bab 685. Sudah lama berhubungan. Sebelum kamu muncul, aku sudah lama tahu bahwa aku telah menjadi sasaran kalian. Ini bukanlah pertama kalinya aku mencium aroma bunga sakura ini dari rumah sakit terlarang. Setelah aku mengirim pesan di depan pintu, kalian masih belum tahu dengan segalanya. Kemudian, kamu masuk ke dalam kamar. Begitu kamu masuk, aku telah mencium aroma bunga sakura dari tubuhnya. Tentu saja aku mencurigaimu. Oleh karena itu, jangan berpikir bahwa rencanamu sudah begitu mulus. Mungkin saja bahwa kamu yang berpikir bahwa trikmu sudah berhasil adalah awal dari kesialanmu. Apakah kamu tidak melihat wajah Lu Mei Chen yang tidak panik saat kamu muncul di sisinya? Karena aku telah memberi isyarat tangan padanya saat aku keluar dan dia telah memahaminya. Ketika aku menarikmu untuk menanyakan lokasi dokter, Xiao Feng sudah bersembunyi di bawah ranjang tanpa sepengetahuanmu. Kamu masih tidak tahu bukan? Apalagi dokter yang kamu sebutkan itu sama sekali tidak ada, tetapi aku malah pikir bahwa dokter yang kamu sebutkan itu ada, apalagi dia adalah orang dari rumah sakit terlarang. Kalau begitu aku bisa membunuh beberapa orang lagi. Apakah kamu tahu dengan aroma bunga sakura dari rumah sakit terlarang? Yuzuka Sawako tampaknya kaget, harus tahu bahwa orang biasa sama sekali tidak bisa mencium aroma bunga sakura, apalagi jika telah menciumnya. Kamu akan menjadi sebuah mayat. Di manakah kamu pernah mencium aromanya sebelumnya? Hehe, aku pernah mendengar bahwa keluarga Yuzuka juga termasuk sebuah sekte besar di rumah sakit terlarang. Apakah kalian tidak pernah mendengar tentangku? Sungguh aneh sekali. Tatapan Qinlang terlihat sedikit main-main. Benar juga. Rumah sakit terlarang tertutup dan mungkin saja telah memblokir namaku secara internal ataupun eksternal. Kalian benar-benar penakut dan tidak punya mata. Jika ingin aku mengatakannya, aroma bunga sakura di tubuh kalian sudah ditanamkan ke dalam darah kalian, sehingga kemanapun kalian pergi, aku juga bisa menciumnya. Lagi pula, kalian juga bisa mencium tanpa menggunakan kekuatan yang terlalu dalam. Dengan cara ini, kalian tidak akan saling melukai satu sama lain secara tidak disengaja, apalagi juga mudah untuk menemukan pintu yang sama. Kamu yang bisa menciumnya benar sebuah keajaiban, karena tidak ada orang yang bisa menciumnya. Yuzuka Sawako merasa kaget, Xiao Feng juga merasa aneh. Memang,
Benar bahwa Ying Jingling adalah pembunuh dari rumah sakit terlarang sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menciumnya saat bertemu dengan Ying Jingling, hanya saja Qin Lang telah membunuh Koizumi Takemasa. Orang itu adalah pemimpin dari rumah sakit terlarang, tetapi Yusuka Sawako yang menjadi murid dari rumah sakit terlarang malah tidak mengetahuinya, benar-benar ajaib. Ini hanya ada satu penjelasan, yaitu rumah sakit terlarang telah memblokir semua berita dan mengumumkan bahwa Koizumi Takemasa mati dengan tenang di rumahnya, sehingga ini tidak akan membuatnya kehilangan muka. Hanya saja tidak tahu dendam itu berada di dalam hati senior manakah dari rumah sakit terlarang. Seharusnya mereka sedang menantikan kesempatan, bukan? Kamu akan tahu ke depannya, karena aku sudah lama menjalin hubungan dengan rumah sakit terlarang. Yusuka Sawako hampir saja muntah darah, karena dia merasa bahwa kata-kata Qin Lang memiliki makna yang dalam, seolah-olah Qin Lang memiliki pendalaman yang mendalam tentang rumah sakit terlarang mereka. Jangan katakan lagi, Qin Lang, aku mengaku bahwa aku sudah berada di bawah kendalimu sekarang, bunuhlah aku jika kamu mampu. Jika tidak, keluarga Yusuka kami tidak akan pernah menyerah untuk membalas dendam. Aku juga tidak akan melihat adikku mati dengan begitu saja. Wajah yang cantik itu menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Apakah kamu berani untuk membunuhku? Bunuhlah aku jika kamu mampu. Hehe, Yusuka Sawako, aku tahu dengan pemikiranmu itu, kamu ingin mati lebih cepat, bukan? Kamu yang memprovokasiku dan merangsangku, hanya untuk mendapatkan kesenangan, bukan? Pemikiranmu bagus, tetapi aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Kesan konyol muncul di mata Qin Lang. Karena kamu masih belum bisa mati dan kamu harus membawaku untuk bertemu dengan ayahmu. Aku hanyalah orang yang kesepian di dunia ini. Tidak masalah jika kalian mencariku, tetapi mengapa kalian ingin mencari Lu Meichen, si wanita yang lemah? Aku perlu meminta penjelasan dari kalian. Aku sudah menduga bahwa kamu ingin memperlakukanku sebagai sandera untuk mengancam ayahku, bukan? Hehe, aku malah menjadi bidak catur orang, kata Yusuka Sawako sambil menertawakan dirinya sendiri. Kemudian, Qin Lang menusuk beberapa jarum perak ke perut Yusuka Sawako untuk menghentikan darah di perutnya. Penjelasan, kamu telah membunuh adikku, apakah kamu masih ingin meminta penjelasan dari kami? Tanya Yusuka Sawako sambil menyeringai. Siapa yang mengatakan bahwa aku telah membunuh adikmu? Bisakah kamu tidak sembarang bicara jika tidak memiliki bukti? Aku akan mengakuinya jika aku yang membunuhnya, tetapi aku tidak membunuhnya. Bukankah kamu sedikit lebih ceroboh, Nona Sawako? Qin Lang tertawa konyol. Yusuka Sawako marah sampai muntah darah. Dia tidak terlalu percaya karena informasi ini disampaikan oleh orang Tokyo kepada keluarga Yusuka. Bagaimana mungkin itu salah? Lu Meichen juga terkejut dan merasa sedikit terkejut bahwa Yusuka bukan dibunuh oleh Qin Lang. Dia sama sekali mengerti pada Qin Lang yang menyangkalnya, pastinya ada sesuatu hal yang salah. Pergilah, bawa aku untuk menemui orang-orang kalian. Qin Lang meraih Yusuka Sawako. Saat itu, aku akan memberimu jawaban dan membiarkan adikmu mati dengan jelas. Ketika Qin Lang berada di koridor tadinya, Meng Huixian telah menginterogasinya dengan jelas. Senja harinya, di villa pegunungan Senhu di Yanjing, mayat Yusuka Azaki diletakkan di sini. Agar Yusuka mendapatkan cara kematian yang layak, setelah diotopsi oleh departemen yang terkait, keluarga Yusuka mengangkut mayat Yusuka Azaki ke villa pegunungan Senhu. Di sini adalah tempat tinggal orang Tokyo di Tiongkok. Vilanya sangat luas dan lingkungan di sekitarnya sangat sunyi, sehingga dibuka di tempat sebagai tempat sementara yang mirip dengan rumah duka. Setelah Yusuka Azaki diangkut ke sini, rumah sakit terlarang merayakannya di sini dan keluarga Yusuka juga menatap di sini. Kali ini, Yusuka Luye yang buru-buru datang ke Tiongkok, tidak hanya membawa putrinya dan putra sulungnya saja, tetapi juga membawa 50 prajurit yang hebat dari Tokyo. Mereka semua adalah master di Tokyo dan siap bersumpah untuk bertarung mati-matian. Hampir jam 6:30, beberapa mobil Mercedes-Benz melaju ke villa.
pegunungan Senhu dan berhenti di depan aula berkabung Yusuka Azaki. Pintu mobil itu terbuka dan 7 atau 8 pria kekar turun dari mobil. Lalu mereka menyebar di sekitar mobil dengan postur tubuh yang mengawal setiap saat. Kemudian, seorang wanita turun dari mobil. Wanita ini terlihat berusia 20-an tahun. Dia mengenakan pakaian hitam yang terlihat khusyuk dan seksi. Dia mengikat rambutnya dan memperlihatkan lehernya yang seputih salju dan kalung berlian yang bersinar terang. Aroma tubuhnya harum dan auranya terkesan menyegarkan. Wanita itu adalah Xiang Yayue, putri dari keluarga Xiang yang pernah berdebat dengan Qin Lang. Xiang Yayue tampaknya sedih, tetapi sebenarnya dia benar-benar merasa sedih. Karena Xiang Yayue dan Yusuka Azaki saling mencintai satu sama lain dan juga ada kesan ambiguitas di dalamnya. Sambil memegang seikat bunga, dia berjalan ke dalam aula berkabung, kemudian dia meletakkannya di depan Yusuka Azaki dan membungkuk 3 kali dengan hormat. Aulanya sangat besar, tetapi juga tidak ada banyak orang yang menghadiri upacaranya. Hingga jam 6, jumlah orang menjadi lebih sedikit. Puluhan orang Tokyo menjaga mayat Yusuka Azaki, yang tampaknya dingin dan sunyi. Setelah Xiang Yayue menyembahnya beberapa kali, dia berjalan ke sisi pria Tokyo dan berkata dengan sedih, "Tuan Anke, turut berduka cita." Dia sedikit membungkuk, lalu dia mencondongkan tubuhnya ke depan dan memperlihatkan kulit putihnya yang halus. Pria dengan sosok tubuh yang tinggi itu terlihat berusia 30-an tahun. Tubuhnya seperti tembok tembaga, sedangkan wajahnya seperti pisau.